إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertekad untuk istiqamah di atas kitab was sunnah, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas jalan ini, agar ditetapkan di atas tauhid, di atas sunnah dan di atas jalan salafiyah. Karena al-qulub baina asba'aini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati kita di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-qulubu kal mirjal. Hati-hati manusia seperti periuk yang mendidih, bergejolak, berbolak-balik, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok pada diri kita. Dan tidak seorang pun bisa memastikan dirinya ala madza khutima, bagaimana dia di akhir hidupnya, enggak ada seorang pun yang tahu. Fa nasallahu ta'ala ats-tsabat wa nasallahu ta'ala ats-tsabat. Hati bisa sakit, hati bisa mengeras, bahkan bisa mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali, bahkan akan menjadi ran di hati mereka karena apa yang mereka perbuat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah dosa bisa menjadi titik hitam di dalam hati. Semakin besar dosa, semakin besar titik hitam itu, dan semakin banyak akan semakin gelap. Na'udzubillah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa kebanyakan manusia hatinya memiliki penyakit, tetapi berbeda-beda tingkatan penyakitnya. Ada yang lebih dekat kepada sehat, ada yang lebih dekat kepada kematian, yaitu hati yang sudah semakin keras. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum Bani Israel, kaum Yahudi, mereka yang dulunya mengikuti Nabi Musa, mereka yang tadinya mukminin, muslimin bersama Nabi Musa alaihissalam, tetapi ketika mereka sudah melalaikan agamanya, ketika mereka sudah tidak peduli dengan hukum-hukum syariat nabinya, maka tala alaihimul amad
faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Hingga mereka semakin lama semakin keras hati mereka, dan kebanyakan mereka orang-orang fasik, kata Allah. Ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana ahlul kitab bisa mengeras hati-hati mereka padahal mereka pengikut Nabi, maka kita pun kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW bisa saja terjadi pada kita apa yang terjadi pada mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sunnah, bahwasanya kata beliau, Nabi berdiri dan mengucapkan, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah wan nasara iftaraqat ala 72 firqah wa hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah fil ahwa. Saya ambil riwayat dari Ibn Abi Asim karena ada kalimat yang sahih ziyadah, yaitu kalimat fil ahwa. Bahkan dalam lafaz dikatakan iftaraqatil yahud, berpecah Yahudi menjadi 71 golongan, fil ahwa. Berpecah Nasrani menjadi 72 golongan, fil ahwa. Dan juga umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, fil ahwa. Berarti perpecahan-perpecahan yang terjadi antar mereka atau di dalam mereka, di dalam pemahaman mereka, seperti yang terjadi pada Nasrani dan akan terjadi pada umat ini, semuanya fil ahwa, karena hawa nafsu. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu itulah yang menyebabkan mereka kemudian bermain-main dalam agama. Hawa nafsu itulah yang menyebabkan mereka kemudian mentahrif, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, menggantinya, menambahnya, menyelewengkan ke kanan dan ke kiri. Faqasat qulubuhum, hingga hati mereka menjadi keras. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah berfirman tentang mereka Bani Israel, thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian keras hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Wa inna minal hijarah, karena di antara batu-batu ada yang tafajjar minhul anhar, ada yang memancarkan air, dan di antara batu-batu ada yang kemudian turun dari tempat yang tinggi karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka hatinya lebih keras lagi. Mereka hatinya lebih keras lagi, dan kemudian mati hati mereka, dan Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, mereka tuli, mereka bisu, dan tidak mungkin mereka bisa kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang dengan dosa-dosa merasa di hatinya gelisah, dengan dosa-dosa merasa di hatinya ada sesuatu kegelisahan, ketakutan, berarti hati kita masih sehat. Tetapi mereka yang sudah tidak peduli dengan dosa-dosanya, mereka yang tidak peduli dengan kemaksiatan sebesar apapun, mereka lakukan dengan tenang, mereka bermain-main dengan dosa tanpa peduli, tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, rasa tenang mereka dalam dosa adalah dosa di atas dosa. Rasa tenang mereka dengan dosa adalah al-amnu min makrillah, sedangkan al-amnu min makrillah adalah dosa besar yang terbesar, kesyirikan. Al-amnu min makrillah, rasa tenang tidak takut pada Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah al-ya'su min rauhillah. Tiga dosa besar ini mengerikan, barakallahu fikum, akan menyesatkan seseorang dari jalan Allah, dan dia akan menyesat dan menyimpang tanpa peduli. Tidak ada sama sekali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati mereka sudah keras, karena hati mereka sudah beku, tidak lagi mengindahkan aturan agama sama sekali. Fa nasallahu ta'ala as-salamu wal afiyah, wa nasallahu ta'ala ats-tsabat ala tauhid was sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-mu'min idza adnaba dzanban nukitat fihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang beriman ketika berdosa,
dengan satu dosa akan dititik dengan titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha. Kalau dia bertaubat, berhenti dari perbuatannya, beristighfar, maka dicungkil kembali, dihilangkan kembali titik tadi. Wa in zadat hatta yaghlib biha qalbah. Kalau terus bertambah, maka bertambahlah titik hitam tersebut sampai hatinya tertutup dengan titik-titik hitam. Ketika mereka menyatakan qulubuna ghulfun, hati kami tertutup. Naam, tertutup dengan titik-titik hitam. Bala'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarallahu fi kitabih. Itulah ran yang dimaksud oleh Allah dalam kitabnya. Kalla bal rana ala qulubihim. Demikian diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dan juga Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita bersyukur kita menjadi muslimin, menjadi mukminin, maka di antara syukur kita adalah selain memuji Allah dan meyakini bahwa ini dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Meyakini bahwa ini hidayah dari Allah. Kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, niscaya kita enggak terbimbing ke jalan ini. Dan yang ketiga, hendaklah kita beramal sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pegang kuat-kuat keislaman, pegang kuat-kuat keimanan, pegang tauhid was sunnah. Jangan sampai kemudian tersoreng atau tertitik dengan titik hitam dosa demi dosa, penyimpangan-penyimpangan, dan kemudian yang lebih besar dari dosa adalah dosa tetapi beralasan dengan alasan-alasan yang seakan-akan syar'i. Dosa yang dilandasi alasan-alasan yang seakan-akan alasan itu baik, seakan-akan alasan itu adalah sesuatu yang diperintahkan dalam syariat, alias bid'atun muhdatsah, alias bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau ucapan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kebanyakan ahlul ahwa, kebanyakan mereka-mereka yang menyimpang sesat, mereka memiliki hawa dan memuaskan hawa nafsunya dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tapi kemudian dibungkus dengan atas nama agama. Hobi mereka, hawa nafsu mereka, mereka bungkus dengan atas nama agama, bahwa ini disuruh, ini diperintahkan, maka mereka melakukan kemaksiatan dengan beralasan, alasannya semakin besar dosanya daripada perbuatannya, karena alasannya adalah bid'ah. Seperti mereka-mereka yang menghalalkan zina dengan alasan mut'ah dan dikatakan boleh mut'ah dan seterusnya. Mereka-mereka yang ingin berdusta menyatakan tidak mengapa dalam kondisi perang kita berdusta. Dalam kemudian mereka ingin melakukan hal-hal yang haram, selalu mereka membuat rekayasa-rekayasa agama. Fahaulai, orang-orang yang seperti inilah yang hatinya akan semakin keras. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengatakan tsumma qasat qulubukum kepada haula'il yahud, Allah katakan afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau berharap mereka akan beriman kepada kalian, padahal sekelompok dari mereka sudah mendengar ayat-ayat Allah, tetapi yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, tetapi mereka mentahrifnya, mereka merubahnya, mereka menggantinya setelah mereka paham. Ini khonifdina azakumullah, Allah katakan min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mengerti, setelah mereka paham, wa hum ya'lamun, mereka tahu. Khonifdina azakumullah, tahrif itu perbuatan Yahud, menyembunyikan ilmu yang hak
itu perbuatan Yahud. Mereka bermain-main dalam agama, itu perbuatan Yahud. Maka mereka inilah atau perbuatan inilah yang menyebabkan keras hati mereka. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiyah bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Katakan sami'na wa ata'na setiap kita mendengar dalil dari ayat dan Al-Quran dan ayat dalam hadis-hadis, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan wahyu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Katakan semua perintah-perintah yang ada di dalamnya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan katakan pada berita-berita yang ada di dalamnya, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Ini jawaban seorang mukmin agar hati kita tidak keras, agar hati kita tidak beku. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afaman syarahallah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min Allah. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya untuk menerima Islam? Orang-orang yang Allah buka hatinya, buka dadanya, dilapangkan untuk menerima Islam, maka mereka itulah orang-orang yang berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang yang hati-hatinya keras. Celakalah lil qasiyati qulubuhum, yang keras hati, tidak mengingat Allah, keras hati dari zikrillah, tidak pernah mengingat Allah, lupa kepada Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Merekalah orang-orang yang ada di dalam kesesatan yang nyata. Merekalah orang-orang yang menyimpang dan jelas penyimpangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah gambarkan di sini dua golongan. Golongan yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam, menerima syariat, menerima agama, hukum-hukum Allah, tunduk mereka, terima mereka, memiliki at-taslim di hatinya. Sami'na wa ata'na, amanna bihi kullun min indi rabbina. Inilah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan kedua adalah golongan yang qasiyati qulubuhum, yang susah untuk diperingatkan, yang keras hatinya, sulit untuk diberi nasihat. Orang-orang ini na'udzubillah adalah orang-orang yang menyimpang sesat, orang-orang yang jauh dari agama. Mereka tidak peduli dengan nasihat apapun, seakan-akan telinga mereka tidak mendengar lagi, seakan-akan mata mereka tidak melihat lagi, dan hati-hati mereka tidak bisa memahami. Maka Allah katakan, am lahum qulubun yafqahuna biha. Apakah mereka punya hati yang mereka akan memahami dengannya? Apakah mereka punya a'yunun yubsiruna biha? Apakah mereka punya pandangan mata yang mereka melihat dengannya? Apakah mereka punya pendengaran yasma'una biha, yang mereka mendengar dengannya? Ikhwan fillah azakumullah. Orang-orang ini punya telinga tetapi tidak bisa mendengarkan nasihat agama. Orang-orang yang keras hati ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat kebenaran agama. Mereka memiliki hati tapi enggak bisa memahami nasihat, memahami peringatan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasallahu ta'ala taufiq
Nasallahu ta'ala at-taufiq. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq agar kita menjadi orang-orang yang mukminin shadiqin, agar kita menjadi orang-orang yang mendengar kalimat dan memahaminya dan kemudian mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin al-mukminin al-mukhlisin, orang-orang yang alimin dan amilin, orang-orang yang berilmu dan beramal. Fallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwani fi din, azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita faedah dari apa yang kita dengarkan. Semoga Allah memberikan maaf dan ampunan pada apa yang salah dari apa yang saya ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah ilal mamat, istiqamah sampai kita wafat. Nasallahu taala أن يثبتنا ويثبتكم على هذا الدين القويم. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك